Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ghaniyyi 'anil syukri syakirin, wal ghaniyyi 'anil hamdil hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena segala gerak-gerik kita yang oleh agama disebut dengan amal, itu tidak lain hanyalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bernilai ibadah di sisinya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, keseluruhan hidup manusia itu dikendalikan atau digerakkan atas dua motivasi, atas dua alam bawah sadar seseorang, membuat dia beramal, diawali dari berniat. Yang pertama, ada akal, rasio. Jadi seseorang berniat, berbuat, karena rasio menuntunnya bahwa ini baik, lakukan. Tentu ini berdasarkan dalil-dalil agama. Nah, ini enaknya di sini ini. Itu yang pertama. Yang kedua ada rasa dalam hati seseorang. Kalau rasa seringkali lebih dekat kepada apa yang populer kita istilahkan hari ini baper, bawa perasaan. Yang paling bagus adalah, jadi hidup kita ini kita minta hidayah kepada Allah agar hidup kita itu lebih awal menggunakan rasio. Rasio itu ada ilmu, ada dalil agama, ada fenomena kita bisa sudah tahu, oh ini pokoknya. Kalau dia masalah, oh ini jalan keluarnya, ini dalilnya, itu rasio, akal. Kalau rasa agak lebih mudah terbawa kepada hal-hal yang kurang rasional. Saya juga tidak bilang rasional, tidak mesti begitu secara cepat, tapi rasa lebih sering yang namanya perasaan, tidak tahu ukurannya apa. Nah pemirsa sekalian, dua model ini yang akan saya coba pagi hari ini kita lihat, karena ada perilaku dalam kehidupan manusia yang kalau dibawa ke agama itu baik, benar, memuliakan. Sebaliknya, ada hal-hal yang kalau dilakukan, apalagi didominasi oleh rasa yang tidak disadari, hanya karena rasa saja, maka boleh berpotensi salah, bahkan menghancurkan amal. Nah, pagi ini pemirsa sekalian, kita bicara tentang hasad, lebih khusus kepada yang ditolerir. Karena begini pemirsa sekalian, insya Allah saya baca dalilnya. Tapi saya harus tegaskan di awal bahwa hasad atau iri dengki yang ditolerir itu
itu juga belum dianjurkan. Ini hanya jalan keluar bagi orang yang sering bawa perasaan, sehingga agama, kalau kamu memang bakatmu, kira-kira gitu. Dari kamu terlalu reaktif, bukan aktif, bukan proaktif. Jadi ini ya, kalaupun tema kita pagi hari ini, hasad yang dibolehkan, itu juga sifatnya reaktif. Tetap lebih bagus kalau proaktif, beramal. Nah, pemirsa sekalian, kita tegaskan dulu pemirsa sekalian, apa itu hasad? Yang dalam bahasa Indonesia sering kita singkat dengan dengki, iri. Nah, dalam ta'rif bahasa Arabnya begini. Tamanna zawalun ni'mati 'alal mahsudi. Itu luar biasa bahasanya. Sesungguhnya dengki itu adalah bertamanna, berangan-angan, zawalun ni'mati 'alal mahsudi, agar kesejahteraan, kebahagiaan, kesuksesan yang diraih oleh saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, partner kerja kita, dia dapatkan. Kita berangan-angan, saya tidak senang kalau dia sukses. Saya mau hilang itu nikmat. Alal hasidi au ghairiha. Begitu tidak baiknya. Dia berkeinginan agar nikmat itu hilang dari saudaranya, dari kerabatnya, dari temannya, kepada dirinya. Iya, kalau kita punya kemampuan berusaha yang sama, punya bakat yang sama. Kalau tidak, bahaya. Au ghairiha, ataupun kepada orang lain. Pokoknya, kalau anak Makassar bilang pokoknya, asal hilang saja itu nikmat dari orang lain, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Yang penting hilang. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan ta'rif sederhana tadi, tamanna zawalun ni'matil mahsudi 'alal hasidi aw ghairiha, bahwa yang hakikat dengki itu menginginkan hilangnya nikmat dari saudara kita kepada yang dengki maupun kepada orang lain. Kan tidak baik itu. Saya tegaskan tadi, iya, kalau kita mau menginginkan nikmat yang sama, karena upaya kita sama.
Tapi kalau kita orang baperan, kekuatan mental tidak sama, modal tidak sama, baru mau dengki, kan itu rugi jadinya. Nah, saya katakan di awal tadi, ini reaktif sifatnya. Tetap lebih bagus yang proaktif. Nah, kalau sangat reaktif, agama juga hadir. Memberikan bahwa, kalaupun ada seseorang yang dia hanya bisa berbuat, kalau sifatnya reaktif, merespon saja, tidak memulai, maka dalam hadis ditegaskan bahwa boleh dengki atau cemburu. Saya pakai cemburu leh. Kalau cemburu itu lebih menginginkan yang sama. Boleh cemburu. Berdasarkan hadis Bukhari. La hasada illa fithnatain. Bagi orang yang suka dengki, agar dengkinya yang mengarah kepada positif, ingat ini dua saja. La hasada illa fithnatain. Tidak boleh cemburu kecuali dalam dua hal. Mana dua hal ini? Baikkah ini? Ada baiknya. Harus kita cemburui ini. Pertama, rajulun atahullahul Qur'ana. Masya Allah. Dan memang wajar ini. Kalau bukan kita yang hafidh Quran, bukan kita pemulanya, bolehlah kita cemburu kepada orang yang ahli Quran. Orang yang Allah kasih kecintaan, kesenangan, kesempatan untuk mendalami Al-Quran. Baru orang tersebut dia jaga siang dan malam. Maksudnya, dia pelajari Al-Quran. Dia pelajari tajwidnya, sifat dan makharij hurufnya. Oleh karena tiga hal ini dia lakukan, dia cinta isi Quran. Pemirsa sekalian, orang yang tidak tahu saja makna Quran itu kalau dia dengar, dia pasti tertarik asal kalbunya mukmin. Itu keistimewaan Al-Quran. Ijaz. Nah, karena kecintaannya kepada Quran, sehingga dia amalkan, dia sederhana hidupnya. Cara bicaranya juga baik. Membawa rahmat bagi lingkungannya. Ini yang cocok jadi pemimpin. Kalau ada ini, pilih dia jadi pemimpin. Pemirsa sekalian, karena semangat ini, karena era memilih pemimpin. Andai kata ada orang yang ahli Quran, pilih dia. Ide apa sekarang yang tidak ada di kita untuk membangun sebuah negara? Adakah ide yang belum ada? Ide membangun. Ide pengairan. Adakah? Semua ada ahlinya. Tapi andai kata ada calon pemimpin, dia calon pemimpin, dia ahli Quran, pilih itu, cemburui itu. Begitu sulitnya mendapatkan ahli Quran. Cemburui ini. Pemirsa sekalian, saya mau tambahkan dalil penguatannya. Kenapa kita harus cemburu kepada orang yang atahullahul Qur'an, diberikan oleh Allah kecintaan, kepahaman Al-Quran. Karena begini, dia kunci kehidupan, pemirsa sekalian. Bagaimana kita tidak cemburu kalau begini posisinya? Saya bacakan hadisnya. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kalau begitu, ini namanya hadis qudsi. Man syaghalahu qira'atul Qur'ani. Siapa orang yang di tengah kesibukannya dia membaca Al-Quran, jadi dia sibuk, profesinya di kantor, boleh profesinya di pasar, boleh profesinya konsultan, boleh dokter, sibuk pasti. Tidak ada yang tidak sibuk. Tapi di tengah kesibukannya itu qiraatul Qur'ani, dia membaca Quran. An dzikri wa mas'alati. Ini coba lihat pemirsa. Sehingga karena dia luangkan waktunya, mungkin tidak banyak baca Quran, tapi dia luangkan. Sehingga dia tidak berzikir.
tidak banyak meluangkan waktu zikir kepada Allah. Wa mas'alati, tidak juga banyak meminta hajat-hajatnya kepada Allah lewat salat duha. Tetap salat duha maksudnya. Juga tidak terlalu rajin qiyamul lail untuk minta hajat-hajatnya kepada Allah. Tidak mau hajatnya kepada manusia. Dia kepada Allah saja. Apa kata Allah? Luar biasa. Bagi ahli Quran, ini yang wajar dicemburui. A'taituhu ma'a'taitus sa'ilin. Saya akan berikan kepada orang yang membaca Quran itu apa yang didapatkan oleh orang yang rajin berzikir kepada Allah secara khusus. Banyak tasbih, banyak selawat. Yang kedua, saya akan berikan kelonggaran dan kesejahteraan hidup. Itu kata Allah dalam hadis qudsi ini. Apa yang didapatkan oleh orang-orang yang banyak bekerja, banyak menggeluti profesinya, sehingga dia sejahtera, dia makmur, dia lapang, dia longgar hidupnya, dia sejahtera. Jadi ahli Quran, pemirsa sekalian, yang dimaksud dalam hal ini adalah ahli Quran yang memang cinta. Dia kecintaannya itu udah hanya di lisan. Kalau ada orang begini lalu dicemburui, wajar dicemburui. Ini namanya positif. Karena Allah janjikan kepadanya sebuah kesejahteraan hidup kalau ia ahli Quran. Nah, daripada dengkinya tidak jelas, alihkan itu dengki orang yang naik jabatan, dengki orang yang selalu dipromosi, dengki kepada orang yang sukses. Dia ukur dirinya, ini kenapa dia bisa sukses? Nah, saya sama kuliah ini tidak pintar-pintar amat ini. Tapi mungkin dia sukses karena ada perilakunya yang baik. Kalau perilaku itu kita tahu di ahli Quran, cemburulah itu. Tapi cemburunya bukan mendoakan hilang itu nikmat, tapi bergabunglah. Dekatilah kepada ahli-ahli Quran itu. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Sejarah mencatat bangsa ini berdiri di atas persatuan. Maka kita pun paham perbedaan takkan mampu membuat bangsa ini tercerai-berai. 13 tahun kami semakin yakin. Dengan independensi kami akan terus dipercaya sebagai referensi yang mampu melintasi keragaman, mempererat kebersamaan, menjaga Indonesia bersatu. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tetap menyegarkan bahwa hasad yang oleh agama ada 2 poin yang ditolerir.
itu tetap sifatnya reaktif. Ketahuilah itu bahwa ada yang lebih bagus kalau kita proaktif. Nah, kalaupun ada yang reaktif perilakunya, maka yang boleh diiri atau kita cemburui, pertama tadi, atahullahul Qur'ana, orang yang belajar Quran, dia fahami dan perilaku Qur'ani dalam hidupnya, cemburui itu. Yang kedua, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu. Seseorang yang Allah kasih kesempatan, punya bakat untuk sukses. Mungkin dia menjadi pebisnis, pengusaha, sehingga dia punya rezeki, harta. Fahuwa yunfiquhu, lalu dia infakkan. Kalau ada hamba Allah yang seperti ini, dia senantiasa berinfak, dia kaya, dia sejahtera, dia sukses. Itu yang harus kita cemburu dan berusaha untuk seperti itu. Boleh cemburu dalam hal ini. Jadi cemburunya bukan mau menghilangkan nikmat itu. Mau sama. Kalau perlu belajar ke dia. Wih, ini teman saya kuliah ini. Ini teman saya di madrasah dulu, di SMA, SMP dulu. Kok dia sukses? Apa perilakunya yang baik? Dekati. Bukan dibenci. Karena begini pemirsa sekalian, bagi orang-orang yang senang berinfak dengan hartanya itu, seringkali kita dengar begini. Saya, orang kaya ini bukan saya maksudnya. Orang yang rajin berinfak itu karena ada rezeki dari Allah, seringkali dia berkata bahwa saya tidak pernah berinfak atau mengeluarkan zakat, kecuali justru Allah ganti dan Allah tambahi nikmat itu. Itu dia. Banyak orang ya, kalau dia mengeluarkan infaknya bukan merasa hilang sekian. Apalagi kalau diinfakkan kepada yang ahli Quran tadi. Dia hibahkan sebagian tanahnya. Dia infakkan modalnya. Dia bantu pesantren. Justru dia merasa, Masya Allah, ternyata kehebatan, kepintaran saya, gelar saya yang luar biasa, ini bisnis saya yang luar biasa. Sebenarnya ada lemahnya. Mampukah saya menjaga itu sekian lokasi, sekian tanker misalnya? Banyak hamba Allah yang sesungguhnya saya tidak bisa jaga itu. Tapi karena saya jaga lewat berinfak, bersedekah, banyak orang yang mendoakan, Allah yang jaga. Kalau ada yang begini, ini yang wajar kita cemburui. Bagus malah. Karena mengantar kita menjadi mengakui bahwa itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menyimpulkan perjalanan hidup ini. Apa itu yang bisa kita simpulkan? Oh, sederhana ini hidup. Sederhananya di mana? Berbuatlah. Berusahalah. Yang kira-kira diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang akan berikan kemudahan. Dua yang saya kasih contoh ini pemirsa sekalian berdasarkan hadis ya. Atahullahul Qur'an. Dimudahkan baginya membaca Quran. Dijamin oleh Allah, Allah akan kasih seperti apa yang didapat oleh manusia lain. Yang kedua, yang diberikan oleh Allah kesejahteraan, harta. Tapi justru orangnya seringkali merasa, saya tidak mampu mendapatkan keuntungan seperti ini kalau hanya mengandalkan kehebatan, kepintaran saya, ilmu saya dalam berbisnis, ilmu dalam profesi ini. Karena kalau kepintaran yang saya pakai berusaha, banyak yang lebih pintar. Dengan tidak sombong mereka ya, bukan saya maksudnya. Dia berkata, wih,
jauh itu lebih pintar. Bahkan sekolahnya mungkin lebih di atas. Tapi alhamdulillah, kesejahteraan tidak jauh-jauh amat. Karena dia tidak bilang saya lebih kaya daripada dia. Tidak. Dia tawadu. Kesimpulan dalam hidupnya dia baca. Sesungguhnya semua ini adalah penjagaan kesuksesan yang Allah berikan kepada saya. Kenapa? Karena saya senang berinfak. Ini yang wajar dicemburui. Kan dalam informasi tauhid itu diajarkan kepada kita bahwa ada malaikat itu setiap pagi turun. Izinnya kepada Allah. Malaikat yang mendapatkan orang yang dermawan, maka doanya, Allahumma, ya Allah, berikan kemudahan kepada munfiqan salafan. Orang yang senantiasa berinfak, berikan ganti. Malaikat yang doakan. Sebaliknya, bagi orang yang seke, nah bilang orang Makassar, mumsikan orang yang seke itu kehancuran. Kalau begitu, orang yang berinfak di jalan Allah, sesungguhnya cara dia menjaga apa yang ada dan cara dia mengundang rahmat Allah. Maka orang yang diberikan kelonggaran, kekayaan, harta, tapi dia belanjakan di jalan Allah, wajar, baik kalau kita cemburu dalam artian kita tiru. Harta kita sedikit, kesejahteraan kita sedikit, ya cobalah bersedekah yang sedikit, berinfak yang sedikit dulu. Allah akan mudahkan. Pemirsa sekalian, ini anjuran agama hadir untuk memberikan jalan keluar bahwa ada hal yang boleh kita cemburui dalam hal positif, orang yang Allah kasih keahlian Quran dan oleh Allah kasih kesenangan berinfak. Mudah-mudahan kita ikut di dalamnya sehingga memberikan kesejahteraan kepada kita. Legalah untuk tidak cemburu pada hal-hal duniawi semata, karena tidak ada selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.